Dok, mungkin kita lagi rame lagi nih whipping. Whipping mungkin untuk awalan, apa sih whipping itu sebenarnya? Whipping sendiri kan produk gas ya, ibaratnya itu kandungannya kan nitrous oxide ya, N2O. Itu sih ya di dunia medis kan dipakai kan untuk biasanya untuk anestesi ya atau analgesik ringan ya. Itu yang dipakai oleh dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya. Terus yang saya tahu juga, yang saya pernah baca juga dipakai di dunia industri makanan oleh chef-chef untuk pembuatan whipped cream atau pembuatan apa kan untuk kombinasi rasa ya, itu ada sedikit manis ya. Nah, cuma ya di Indonesia kadang-kadang kan bukan di Indonesia, mungkin di dunia pun ya itu pun banyak sering disalahgunakan. Ya digunakan untuk efeknya itu rekreasi ya, di tanda kutip lah. Nah itu ya karena efeknya kan begitu dipakai itu mereka bisa relaksasi, menimbulkan efek namanya euforia. Jadi ada perasaan senang, bahagia, apalagi ya orang tertentu itu dia mungkin ada masalah stres dan depresi, ya itu bisa jadi itu pelariannya. Jadi kan bikinnya seperti tidak ada masalah, seperti itu. Mungkin manfaat dari whipping itu apa? Manfaatnya? Iya. Manfaatnya itu memang penggunaan legalnya kan jelasnya kan memang dipakai untuk dunia kedokteran kan. Tapi dunia yang khusus untuk anestesi dan analgetik ringan. Tapi itu yang pakai dokter-dokter tertentu yang memang di bidangnya ya. Dan itu penggunaannya satu untuk dunia kuliner, dunia industri makanan. Itu penggunaan awalnya, resminya seperti itu. Tapi apakah itu bisa menyebabkan penghilangan nyawa mungkin? Kok kan ini sempat ramai juga, katanya ada salah satu selebgram diduga karena itu. Emang bisa? Kita bahas secara medis saja ya. Kalau penggunaan nitrous oxide ya, N2O ini secara agak berlebihan terus menerus, itu dia akan menimbulkan efek namanya hipoksia. Hipoksia itu suatu keadaan di mana tubuh kita kekurangan oksigen. Karena kan penggunaan nitrous oxide sendiri di dunia medis itu kan itu tidak bisa tersendiri, dia biasa berbarengan dengan pemakaian oksigen ya. Nah, jadi harusnya kan itu penggunaannya harus berbarengan dengan oksigen. Tapi kalau di kalangan awam, katakanlah masyarakat yang memakai itu single whipping ya, gas nitrous oxide yang dipakai tanpa ada berbarengan dengan oksigen, itu yang bisa ditakutkan akan timbul risiko namanya hipoksia. Itu begitu yang menghirup itu dia akan timbul keadaan euforia. Nah, di situ apakah kondisi parunya tuh bisa mengimbangi? Nah, kalau tidak bisa mengimbangi itu akan menimbulkan itu namanya itu loh. Jadi agak kekurangan napasnya, agak tersendat. Jadi hipoksia, jadi penurunan dia punya kadar oksigennya itu ya kalau diteruskan nanti akan timbul kejang, nanti akan timbul gangguan pada otak secara permanen. Nah itu bisa jadi kalau long term nggak ditanganin lebih lanjut itu bisa mengancam nyawa. Dia saat penggunaan itu bisa sekian detik kah orang itu, misalnya dia sudah berkali-kali mencoba kan yang tadi, sekian detik atau proses dia untuk penghilangan nyawa itu, entah efeknya mungkin kejang dulu atau apa, atau saat itu juga langsung? Enggak seperti itu. Jadi penggunaannya tuh kalau harus lihat pasiennya tuh, lihat orangnya itu mau penggunaannya sekali atau dia berulang-ulang. Kalau penggunaan yang terutama berulang-ulang ini yang biasanya harus diwaspadai, karena kan efek dari penggunaan N2O sendiri ini jangka panjang ya, sebetulnya agak banyak. Hipoksia itu cuma salah satunya. Yang kedua apa nanti kalau kamu lanjutkan nanti itu bisa itu hipoksia, jadi ada istilahnya, jadi ada timbul kejang, kerusakan otaknya, nanti bisa mengancam nyawa. Terus yang kedua tuh dia bisa mengganggu istilahnya pembentukan dari vitamin B12-nya. Nanti akan timbul seperti kesemutan, ada rasa nyeri, terbakar. Dia mengenai sistem saraf perifernya. Jangka panjang lagi, lebih lanjut lagi, dia akan mengenai sistem saraf otak.
Kalau otak itu dia lebih permanen, Hmm. akan menimbulkan efek yang ya mengancam nyawa. Dok, agak sedikit mungkin kita ngomongin tabungnya ini kan orang ngeliatnya warnanya pink, menarik, kesannya kayak emang konsumsi umum gitu. Tapi ternyata untuk kedokteran, untuk medis, untuk food juga gitu. Tapi warnanya pink gitu. Apa emang hanya itu warnanya? Enggak kan, itu mungkin ya saya bilang sih ya itu mungkin di bagian dari marketing ya. Menarik perhatian. Biar kan di dunia marketing bisnis kan dikaitkan ya. Bagaimana kamu menarik seseorang supaya produknya laku. Ya mungkin ya menggunakan ya pink ya mungkin ya. Ya, itu kan strategi pemasaran aja, tidak dihubungkan dengan yang lain enggak. Tapi Ah. tapi sebaiknya itu apakah apa harus dikonsumsi apa enggak gitu Yang mana tuh? whipped creamnya? Ya itu kembali penggunaannya kan memang awalnya kan memang untuk kuliner sebenarnya, untuk awam ya. Kalau untuk dunia medis ya dokter-dokter kompeten, bukan sebetulnya bukan untuk ya orang rekreasi enggak seperti itu ya. Pada keadaan ini kan banyak kan disalahgunakan, orang mengambil efek yang jangka pendeknya, tapi dia tidak melihat penggunaan jangka panjangnya kemana. Karena kan kembali tuh apakah mereka edukasi apa enggak, atau memang karena kena promosi atau cuma karena ikut-ikutan. Karena anak-anak zaman sekarang kan tahu sendiri kan ya, kalau nggak bisa satu halnya lagi FOMO nih lagi ini, kalau nggak ikut kan kamu bilang kamu nggak keren, kamu nggak ikut ini, kan seperti itu kan. Jadi kan ternyata ikut apa sih, mereka nggak ngerti gitu loh ya efeknya. Pokoknya ikut aja deh, kebanyakan ya sekarang ya anak muda ya ikut aja, pokoknya enak, lu nge-fly high. Dia kan ditanya efek samping ya sama-sama nggak ngerti, pokoknya ikut pokoknya enak aja. Tapi kan ya itulah, apakah efek jangka panjangnya gimana mengancam nyawa, mereka sebetulnya kebanyakan orang tidak tahu. Seperti itu masalahnya. Nah, artinya itu kalau disalahgunakan ya, maksudnya tidak dengan yang tepat berbahaya. Tapi kenapa jadi kayak gampang banget orang mendapatkan itu? Apalagi dengan santainya orang menunjukkan di videonya dia kalau dia memiliki itu gitu. Ya satu ya mungkin ini ya, dari pemerintah pun ya, kan sekarang kan zamannya kan pemerintah nggak mungkin ngecek satu-satu. Zaman sekarang kan zaman e-commerce lah ya, itu luas, produk apapun ada, yang terdaftar, yang legal, nggak legal, ya tinggal kembali ke penggunanya, usernya bijaksana apa enggak. Jadi ya harusnya masyarakat ya, anak-anak muda semua mereka lebih bijaksana memilih lah. Misal pengguna satu produk ya, kalau itu katakan ini yang ini, tanyakan kan, kalau nggak ngerti katakan efeknya bagus kan, tinggal ditanyakan. Kalau mereka bijaksana ya, tanyakan, bisa konsultasi ke dokter-dokter yang dekat sama mereka, dokter keluarga mereka, atau mungkin ke pihak-pihak BPOM yang menangani produk kita yang secara berlakunya, kan bisa tanya yang berkompeten di bidangnya sebetulnya, untuk menghindari itulah penyalahgunaan efek jangka panjangnya, apakah itu mengancam, merugikan mereka secara pribadi. Tapi kalau dari medis sendiri sulit atau ada prosedurnya nggak sih untuk beli itu? Kalau di dunia medis, iya jelas ada prosedurnya, karena kan penggunaan itu kan kebanyakan buat kan penggunaan di dunia medis sendiri kan kebanyakan untuk anestesi kan kebanyakan kan dipakai kan di rumah sakit. Rumah sakit sendiri kan punya aturan sendiri dari pengadaannya, penggunaannya, apakah dokter yang tersedianya berkompeten apa enggak. Jadi kan ada prosedur-prosedur sebelum ke arah situ. Ya tetap ada penanganannya. Untuk kalau itu bikin ketagihan nggak sih? Efek yang orang kadang itu efek jangka panjang itulah. Begitu sekali coba, itu kan ada yang namanya efek euforia. Euforia itu kan kembali ke sistem, kita kembali ke mekanisme cara kerja N2O-nya ya. Itu dia secara tidak langsung itu ada satu efeknya tuh, dia melepaskan lebih banyak dopamin. Jadi hormon senang di badan kita. Jadi otomatis apa begitu? Itu kan kamu rasanya apa? Lebih tenang, lebih rileks. Karena dia mempengaruhi hormon-hormon dan senyawa kimia di badan kita. Jadi begitu satu kali
orang mencoba dan begitu efeknya, oh enak ya, pikir orang akan cari lagi nggak? Iya. Itu orang nggak sadar itu namanya adiksi secara perlahan, karena efeknya senang, enak, orang akan coba, saya coba deh kedua kali, 3 kali, 4 kali, itu adiksi secara pelan-pelan. Ya itu kadang masyarakat tidak sadar. Mereka cuma ambil efek senangnya, tapi ya itu jangka panjangnya sebenarnya mereka terkena adiksi. Ya ada ketergantungan, lama-lama ya efek sampingnya lagi bisa kemana-mana. Gitu. Mungkin saran atau pesan buat masyarakat di sana untuk fighting. Apalagi kan di Bali juga udah banyak iklan-iklan ini dok. Kalau saya bilang sih kembali ini ya, sebenarnya masyarakat sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang ini mereka udah pintar lah, lebih bijaksana lah. Zaman sekarang kan nggak kayak dulu, zaman kita kan medsos terbatas. Zaman sekarang kan medsos tuh sudah terbuka luas. Ya kuncinya mereka lebih bijaksana aja. Produk di e-commerce, terlepas itu apakah di e-commerce atau yang produk yang masuk dari luar ke orang titip, nama just tip dan sebagainya itu. Ketika suatu produk ditawarkan ke Anda, ke masyarakat itu lebih baik dibedah dulu, ditanyakan dulu suatu produk itu isinya apa. Kalau tidak jelas, tanya ke pihak-pihak kompeten. Kan bidang dunia medis bisa tanya dokternya, tanya atau yang lembaga resmi pemerintah, BPOM, itu loh. Tanyakan saja misalnya penggunaan ini betul apa enggak, apakah di Indonesia sudah sesuai prosedur, aman tidak. Dan kalau tidak aman tuh konsumsi jangka panjang efek sampingnya apa? Ya, sarankan begitu. Jadi masyarakat lebih jangan menerima langsung produk itu untuk dipakai langsung. Ditanyakan dulu, apalagi produknya tidak jelas dan produknya satu baru, terlepas dia kemasannya menarik apa enggak. Ya itu yang masyarakat menurut saya sih masyarakat lebih pintar zaman sekarang. Yang penting ya itulah ada precautionnya, harus tanya satu produk knowledge dulu. Kita tahu ya baru bijaksana ini bisa saya konsumsi apa enggak. Dok sedikit mungkin kan karena itu udah masuk belum tidak masuk kategori narkoba kan, tapi tadi yang Belanda Di Indonesia terus terang kan belum ada aturan resmi, maksudnya belum dimasukkan kategori narkoba belum ya. Tapi di Eropa, di negara Eropa nih NDOA sendiri ini secara itu agak terbatas, udah mulai penggunaannya agak diketatkan. Di Prancis, di Belanda sendiri itu sudah dibuat undang-undangnya, udah masuk golongannya seperti narkotik, dia ada golongannya berapa, udah masuk golongan khusus, jadi tidak bisa didapat secara jual-jual bebas, nggak bisa. Jadi mereka harus ada dilarang dan ada aturan kerasnya.